there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapnarianti. Saya mahasiswi dari STIT Dinia Putri Rahmail Yunusia Padang Panjang, Prodi PAI semester 1. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan presentasi makalah saya yang berjudul Macam-macam huruf pembuka surat dan pendapat para ulama tentang Fawati Aswar. Yang pertama, pengertian Fawati Aswar. Fawati Aswar secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu fawatih yang merupakan bentuk jamak dari Fatihah yang berarti pembuka, dan suwar yang merupakan bentuk jamak dari surah yang berarti surat dalam Al-Quran. Secara istilah, Fawati Aswar adalah huruf-huruf atau kata-kata yang menjadi pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Dan menurut Ibnu Abi al-Isba dalam kitab Al-Khawatir Al-Sawani fi Asrar Al-Fawatih yang ditulisnya, dia menggunakan istilah Al-Fawatih dengan arti jenis-jenis perkataan yang membuka surat-surat dalam Al-Quran. Jenis-jenis perkataan itu dibagi menjadi 10 kelompok. Salah satunya adalah huruf-huruf tahajji dibaca dengan cara dieja, atau yang biasa kita sebut dengan Al-Fawatih. Sementara 9 jenis lainnya adalah pujian, yaitu pujian kepada Allah, baik tahmid maupun tasbih. Kemudian nida atau seruan, jumlah khabariyah atau kalimat berita, qasam atau sumpah, syarat, perintah, doa, dan ta'lil atau alasan. Begitu pula dengan Ibnu Akhdar yang berpendapat bahwa Fawatihu al-Suwar berarti pembukaan surat karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks pada suatu surat. Apabila dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, dinamakan dengan al-ahruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf terpisah, karena posisi huruf tersebut menyendiri dan tidak bergabung membentuk suatu kalimat secara kebahasaan. Selanjutnya, Fawati Aswar secara harfiah berarti pembuka surat-surat. Manna Khalil Al-Qadhan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran mengidentikan Fawatihus Suwar dengan huruf-huruf yang terpisah atau al-huruf muqatta'ah. Macam-macam huruf pembuka surat. Jika dilihat dari segi kedudukannya, Fawatihus Suwar menjadi tanbih atau peringatan yang dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya, dan menjadi pembuka komunikasi dalam Al-Quran. Subhan Afifi menyampaikan bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang sangat penting dalam urusan komunikasi. Dalam Al-Quran banyak sekali disinggung terkait komunikasi. Misalnya pada surah As-Saff ayat 2-3 membicarakan bahwa komunikasi membutuhkan pembuktian, perkataan yang diikuti dengan perbuatan. Begitu juga dalam Al-Quran, Fawatihus Suwar menjadi pembuka komunikasi dan penafsiran untuk ayat-ayat selanjutnya dalam hal ini. Beberapa ulama telah melakukan penelitian tentang pembukaan surat dalam Al-Quran. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Abi al-Ashba
yang menulis sebuah kitab secara mendalam bab Fawatihus Suwar, yaitu kitab Al-Khawatir Al-Sawani fi Asrar Al-Fawatih. Beliau mencoba menggambarkan tentang beberapa kategori dalam pembukaan surah yang ada dalam Al-Quran. Pembagian karakter pembuka sebagai berikut. Yang pertama, pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinisbatkan kepada sifat-sifat kesempurnaannya. Yang kedua, dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah terdapat dalam 29 surah. Yang ketiga, dengan menggunakan kata seruan atau ahrufun nida terdapat dalam 23 surat. Yang keempat, dalam bentuk sumpah atau al-qasam terdapat dalam 15 surat. Para ulama membagi Fawati Aswar menjadi beberapa kategori. Yang pertama, al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpotong seperti alif lam mim, Toha, dan Yasin. Terdapat dalam 29 surat Al-Quran. Contohnya alif lam mim dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, al-asma, yaitu pembuka surat dengan nama-nama tertentu. Contoh, Toha, Yasin, Shad, Qaf, dan Nun. Yang ketiga, al-jumal, yaitu pembuka surat dengan kalimat sempurna. Contoh, Tabarakallazi dalam surat Al-Mulk. Yang keempat, an-nida, yaitu pembuka surat dengan panggilan. Contoh, Ya ayyuhan nabi dalam surat Al-Ahzab. Kelima, al-qasam, yaitu pembuka surat dengan sumpah. Contoh, Wadduha dalam surat Ad-Duha. Perbedaan pendapat para ulama tentang ayat-ayat mutasyabih pada dasarnya terletak pada masalah apakah arti dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ibnu Abi al-Asba memaparkan bahwa pembuka surat itu bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah bentuk-bentuk penyampaian, baik dengan sarana berupa pujian maupun melalui huruf-huruf. Pembuka itu juga bertujuan untuk merangkum segala materi yang akan disampaikan lewat kata-kata awal. Awal atau pembuka surat yang berupa huruf-huruf terpisah atau huruf muqatta'ah menurut Al-Hubbi merupakan bentuk peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulnya dengan huruf pembuka surat karena dia mengetahui bahwa sebagai manusia terkadang Nabi Muhammad SAW sangat sibuk. Karena itulah Jibril menyampaikan wahyu dengan pembukaan seperti alif lam mim dan lainnya agar Rasulullah SAW menerima dan memperhatikannya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, tiap-tiap kitab mempunyai rahasia dan rahasia Al-Quran adalah awal surahnya. Sementara itu Ibnu Mas'ud juga berpendapat bahwa tiap-tiap huruf di awal surat tersebut merupakan ilmu yang disembunyikan dan rahasianya tertutup oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama lainnya berpendapat bahwa pembuka surat berupa huruf-huruf yang terpisah itu merupakan nama bagi surat-surat. Ada juga yang menyebut huruf-huruf tersebut sebagai huruf sumpah. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama seluruh huruf. Hanya saja dia meringkasnya menjadi beberapa bagian huruf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari macam-macam huruf pembuka surat dan perbedaan pendapat para ulama tentang Fawati Aswar. Kemudian urgensi atau hikmah yang dapat kita ambil dari macam-macam huruf pembuka surat atau Fawati Aswar.
yaitu merupakan huruf atau kata pembuka surat dalam Al-Quran yang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Yang kedua, terdapat beberapa jenis fawati aswar, yaitu huruf muqatta'at, asma, jumal, nida, dan qasam. Dalam Al-Quran terdapat awalan pembuka surat dalam bentuk yang berbeda-beda, yang dikenal dengan istilah fawati aswar. Macam bentuk pembukaan dalam surat Al-Quran di atas merupakan salah satu ciri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti kemukjizatan Al-Quran. Selain itu, dalam fawati aswar kita dapat menemukan dan menerapkan beberapa metode nilai pendidikan dalam fawati aswar, pembelajaran yang menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.